Tetapi kalau pada usia muda seringkali mungkin bukan karena penyempitan yang karena kolesterol tadi atau karena gumpalan-gumpalan itu, tapi mungkin karena faktor menyempit pembuluh darah yang secara mendadak. Jadi pembuluh darahnya menyempit secara mendadak itu biasanya karena faktor yang banyak disebabkan karena stres. Jadi ketika kita itu stres, maka akan dilepaskanlah tubuh kita itu hormon-hormon stres. Hormon stres itu diantaranya bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit secara mendadak. Nah, kalau misalkan sebelumnya pembuluh darahnya sudah sempit, kemudian menyempit lagi, itulah yang bisa menyebabkan tersumbat pembuluh darahnya. Sehingga pembuluh darah yang tersumbat itu ya menyebabkan stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Jerusalem yang saya hormati, marilah pertama-tama kita mengamalkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sebagaimana acara pada Senin pagi, kita akan bincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Beberapa hal yang mungkin terkait dengan yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang penyakit yang terkaitan dengan pembuluh darah. Mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan penyakit pembuluh darah yang perlu kita refresh, kita segarkan ulang, bahwa pada dekade tahun 2000-an ini telah bergeser beberapa penyakit, walaupun penyakit yang sifatnya menular masih banyak. Jadi kalau penyakit menular sekarang banyak yang terkait dengan penyakit virus. Contoh penyakit virus yang sempat ramai yaitu corona. Kemudian yang akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu yang berprofesi guru, mungkin murid-muridnya banyak yang kena penyakit babagus. Penyakit babagus seperti yang kita jelaskan juga termasuk penyakit virus dan menular. Banyak beberapa murid sekolah yang hampir separuh dari kelas kadang-kadang tidak masuk karena kena babagus. Tetapi penyakit yang berkaitan dengan pergeseran dari penyakit menular dulu, misal ada muntaber, ada begini, sekarang sudah mulai berkurang. Sekarang penyakit pembuluh darah yang banyak yang mulai menjangkit walaupun usianya usia muda, yaitu terkait dengan penyakit stroke dan penyakit serangan jantung mendadak. Jadi penyakit stroke sempat kita bahas dulu, bahwa penyakit stroke itu ada yang
pembuluh darahnya tersumbat alias menyempit, yang sempitannya itu hampir menjadi sumbatan, atau karena pembuluh darahnya pecah. Jadi bisa karena pembuluh darahnya itu tersumbat atau pecah. Ini ada akhir-akhir ini tidak hanya menyerang kalau dulu pada orang-orang yang berusia tua, banyak yang menginginkan misalkan 40 ke atas dan lebih banyak lagi kepada yang 60 ke atas. Tetapi akhir-akhir ini mereka yang antara 30 sampai 40 juga mulai banyak yang kena stroke, kena penyakit stroke. Nah, ini perlu kita cermati bahwasanya kalau dulu penyakit stroke itu merupakan pembuluh darah yang terkena itu karena sumbatan yang sifatnya sedikit demi sedikit akhirnya menyumbat total, yaitu biasanya karena faktor tingginya kolesterol di dalam darah. Dari kolesterol darah itu bisa membuat sumbatan pada pembuluh darah, atau sumbatan itu karena bukan pembuluh darahnya yang menyempit atau pembuluh darahnya yang kaku, tetapi karena ada gumpalan darah yang menyumbat mendadak di pembuluh darah yang kecil. Itu karena faktor bekuan darah. Jadi darahnya membeku secara mendadak, kemudian bekuan darah itu ikut aliran darah dan menyangkut di suatu pembuluh darah tertentu yang biasanya kecil, kemudian dia menyumbat di pembuluh darah itu. Nah, itu juga terkait dengan faktor tingkat kekentalan darah. Kalau darahnya terlalu kental, maka akan mudah menjadi menggumpal. Nah, kalau mudah menggumpal, maka menjadi mudah menyumbat. Tetapi kalau pada usia muda, seringkali mungkin bukan karena penyempitan yang karena kolesterol tadi atau karena gumpalan-gumpalan itu, tapi mungkin karena faktor menyempit pembuluh darah yang secara mendadak. Jadi pembuluh darahnya menyempit secara mendadak, itu biasanya karena faktor yang banyak disebabkan karena stres. Jadi ketika kita itu stres, maka akan dilepaskanlah tubuh kita itu hormon-hormon stres. Hormon stres itu diantaranya bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit secara mendadak. Nah, kalau misalkan sebelumnya pembuluh darahnya sudah sempit, kemudian menyempit lagi, itulah yang bisa menyebabkan tersumbat pembuluh darahnya, sehingga pembuluh darah yang tersumbat itu ya menyebabkan stroke. Maka pada saudara-saudara kita yang usia muda itu juga mulai banyak sekarang yang terkena stroke. Salah satunya faktor karena stres yang berlebihan. Nah, stres pernah kita bahas dulu bahwa stres itu sebenarnya bukan hanya stres pada pikiran, tapi stres pada tubuh itu juga bisa menyebabkan itu. Contohnya adalah faktor yang kelelahan yang berlebih. Kalau badan kita itu terlalu lelah, maka itu juga bisa menyebabkan stres. Kalau pikiran kita terlalu ruwet, buntu, itu juga stres. Kalau kedua-duanya, maka stresnya tambah berat. Badannya capek, itunya juga ruwet. Nah, jadi sama-sama stres. Itu sangat berpengaruh kepada
pembuluh darah tadi, sehingga menjadikan penyakit pembuluh darah diantaranya yang stroke itu kalau pembuluh darahnya ada di otak maka stroke. Kalau pembuluh darah yang menyempit itu ada di jantung maka itulah bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Jadi kondisinya mirip antara serangan jantung dengan stroke. Kalau stroke itu terjadi di otak, tapi kalau serangan jantung terjadi di jantung. Makanya itu kalau kita beberapa kadang-kadang mendengar usia muda sudah kena serangan jantung, usia muda sudah kena stres, kena stroke. Nah, itu karena diantaranya itu. Di samping ada beberapa penyakit yang terkait dengan keduanya, baik itu serangan jantung maupun stroke, yaitu penyakit faktor-faktor, namanya faktor-faktor penyebab yang mendukung terjadinya stroke. Umpamanya orang yang sudah menderita tekanan darah tinggi sebelumnya. Jadi orang yang menderita tekanan darah tinggi itu kemungkinan kena penyakit stroke atau serangan jantung itu lebih tinggi dari yang tidak tekanan darah tinggi. Hal yang lain misalkan ada penyakit yang terkait dengan penyakit darah, misalkan ada denyut jantung yang tidak teratur, itu juga bisa mendukung terjadinya stroke. Jadi kalau ada saudara kita yang denyut jantung yang tidak teratur, itu harus dikelola, harus diobati agar tidak mudah timbul penyakit yang lain. Yang paling banyak sekarang mulai menggeser penyakit-penyakit yang lain tadi, yaitu penyakit diabetes. Diabetes itu kalau di data rankingnya menjadi tinggi sekarang. Jadi kalau dulu data-data di kesehatan itu banyak didominasi oleh penyakit batuk pilek dan mencret dulu. Tapi zaman sekarang datanya akan berubah. Yang banyak itu tekanan darah tinggi dengan diabetes mulai menggeser. Artinya penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi mulai menurun, tetapi infeksi yang sifatnya bakteri atau non virus, penyakit yang virus mulai tinggi lagi. Nah, diabetes itu mempengaruhi banyak hal, karena memang diabetes berpengaruh kepada pembuluh darah dan pengaruh kepada saraf. Jadi orang diabetes itu berpengaruh pada pembuluh darahnya, kualitas pembuluh darah dan kualitas saraf, sehingga risikonya untuk terjadi stroke atau serangan jantung itu lebih besar dari orang yang tidak diabetes. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang sifatnya menjadi faktor risiko tadi itu sebaiknya ya dilakukan pengelolaan dengan baik. Kadang-kadang yang menjadi pemicu secara perilaku yaitu saudara-saudara kita yang kena tekanan darah tinggi atau kena diabetes itu selalu berpendapat ini masih ada obat, jadi saya akan melakukan apapun, pokoknya asal ada obat, asal saya minum obat. Ini yang perlu kita rubah, bahwa penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes itu tidak cukup hanya mengandalkan obat, karena penyakit-penyakit itu bukan penyakit yang datang dari luar tubuh kita, tapi faktornya dari dalam tubuh kita sendiri. Oleh karena itu
memperbaiki kebiasaan hidup itu sangat-sangat diperlukan. Jadi misalkan ya, biasanya kalau kemanapun kepada institusi kesehatan, kepada dokter itu mesti, kalau Anda kena penyakit tekanan darah tinggi, maka harus mengendalikan konsumsi makanan yang asin. Jadi jangan makan asin terus-menerus, karena itu akan menyebabkan tekanan darahnya tidak terkendali. Walaupun Anda minum obat setiap hari, tapi kalau faktor dari makanan yang asin tadi tidak dikendalikan, seolah-olah obat itu akan percuma begitu saja. Nah, kalau makanan asin, kadang-kadang saya tidak makan asin kok, sudah garam-garam sudah kita kurangi, tapi masakannya tiap hari selalu menggunakan vetsin. Ya, setali 3 uang ini. Karena vetsin pada dasarnya kandungannya hampir sama dengan garam. Maka yang nomor 1 harus memperbaiki kebiasaan hidup, yaitu mengendalikan makanan yang isinya asin dan termasuk vetsin tadi. Kalau Anda tekanan darah tinggi, di samping kalau ada obat, ya obatnya diminum. Kalau hanya mengandalkan minum obat tanpa mengendalikan yang itu, ya percuma saja, tidak akan memperbaiki keadaan. Nah, ini yang seringkali muncul. Sama juga dengan yang kena diabetes. Kalau orang kena diabetes itu jelas dibilang tadi, pembuluh darahnya, sarafnya itu akan rentan terjadi gangguan. Makanya itu kebiasaan hidupnya harus diperbaiki, yaitu nomor 1 harus membuat jadwal makan yang teratur. Nomor 1, jadwal makan yang teratur. Ini yang paling susah untuk kebiasaan kita di Sumeneb, karena kita di sini seringkali banyak undangan yang seringkali jadwalnya itu mesti ada makan, dan makannya tidak sesuai dengan jadwal yang biasa kita jadwal setiap hari. Jadi setiap orang diabetes itu harus menteraturkan jadwal makan. Gunanya untuk agar tubuh kita itu bisa mengeluarkan insulin pada jam-jam yang sudah diatur tadi. Jadi kalau kita membuat jadwal makan umpamanya ya, pagi jam 7, siang jam 1, malam jam 7 pokoknya. Kalau sudah teratur demikian, maka pada jam-jam itu tubuh kita akan mengeluarkan insulin pada jam itu. Sehingga kalau ada makanan, maka makanannya itu akan segera bisa masuk ke dalam sel, tidak hanya di dalam darah. Nah, kalau jadwal makan tadi tidak teratur, tubuh kita akan mengeluarkan insulin posang-posang. Jamnya jam berapa insulinnya keluar ini? Nah, itu posangnya di situ. Jadi tubuh kita juga bingung. Makanya jam makan itu untuk orang diabetes sangat-sangat diutamakan. Jam makan itu terkait dengan yang dulu saya pernah jelaskan, yang siklus sirkadian. Jadi siklus tubuh kita itu punya siklus itu kita pelihara akan baik. Contohnya siklus itu apa? Misalkan kalau orang yang tidak biasa bangun pada jam subuh, itu untuk bangun jam subuh susah setengah mati. Tapi kalau sudah terbiasa subuh itu bangun, dia akan bangun pada, walaupun tidur hanya 1 jam, pada jam subuh dibangun. Itu karena tubuh kita mempunyai siklus tadi.
siklus yang diatur oleh kita sendiri. Nah, kalau siklus itu tidak diatur, itu nanti tubuhnya juga bingung. Seperti tadi, kalau pada diabetes juga begitu. Siklusnya diatur, makanya jam makannya diatur. Kemudian di samping jam makan juga jumlahnya. Nah, kalau orang diabetes, kalau makan tidak boleh sampai kenyang. Sudah diajarkan oleh Rasul bahwa kalau makan tidak boleh sampai kenyang. Itu sebenarnya. Terus mereka juga tidak boleh mengkonsumsi gula. Oh, gula putih ada, gula merah boleh, tidak boleh, sama. Gula putih, gula merah sama-sama tidak boleh. Kecuali gula yang dipergunakan untuk diabetes. Ini gula diabetes baru boleh itu. Di samping itu, untuk membantu menurunkan gula darah, maka seorang yang kena diabetes harus rajin berolahraga. Olahraganya apa? Angkat besi? Tidak usah tuh, tidak usah yang berat-berat. Jalan kaki aja. Jalan kaki tiap hari. Batasnya seberapa lama? Sampai keluar keringat. Itu kira-kira paling tidak 30 menit. Jalan kaki mungkin bukan jalan santai-santai, tapi ya agak cepat dikit, 30 menit itu sudah cukup mengeluarkan keringat. Itu batasnya. Sehingga dengan hal-hal itu maka insulin akan menjadi lebih bagus. Kemudian yang juga pendapat yang perlu kita mulai kikis, artinya jangan dipelihara lagi. Kalau seorang diabetes diputuskan oleh dokter Anda menggunakan insulin, nah jangan berpendapat bahwa kalau orang diabetes menggunakan insulin itu penyakitnya sudah berat. Sama saja, antara yang menggunakan insulin dan tidak insulin sama saja. Justru obat diabetes yang paling bagus itu adalah insulin. Insulin suntik itu paling bagus untuk diabetes. Jadi kalau diputuskan untuk menggunakan insulin kan digunakan insulinnya. Apakah suatu ketika bisa diubah kepada pil? Bisa. Tergantung dari evaluasi dari penggunaan insulin itu. Apakah itu tidak ketergantungan? Nah, minum pil dengan insulin sama saja, sama-sama ketergantungan. Karena kalau sudah diabetes itu biasanya sulit lepas dari obat, kecuali pola hidupnya benar-benar diperbaiki. Itu pun kadang-kadang hanya bisa mengurangi jumlahnya obat. Tapi kalau benar-benar bagus pola hidupnya, biasanya bisa tanpa obat bisa bagus. Tapi syaratnya tadi, jadwal makannya, jumlah makannya, jenis makannya juga dianu, olahraganya. Kalau kita bisa seperti itu, mungkin akan bebas dari obat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang harus menggunakan insulin, maka jangan dikatakan itu, wah berarti kamu sudah berat itu. Tidak. Justru pilihan yang paling bagus untuk pertama kali itu menggunakan insulin. Dan itu ada kriterianya sebenarnya. Kalau kita periksa ke dokter penyakit dalam gitu ya, oh ini kriterianya harus menggunakan insulin dulu, ini yang enggak. Bukan karena ini berat atau tidak, tetapi justru sebenarnya obat yang paling bagus untuk diabetes itu adalah insulin. Begitu kira-kira. Nah, penyakit-penyakit tadi akan berpengaruh kepada kualitas pembuluh darah, termasuk terjadinya stroke, termasuk terjadinya serangan jantung. Itu yang terkait dengan penyakit pembuluh darah. Di samping ada penyakit-penyakit yang memang penyakit pembuluh darah yang sudah ada, penyakit darah yang lain. Kira-kira demikian. Jadi
Kalau ada kejadian sekarang banyak saudara kita yang kena stroke, kena jangan, ya itu kira diantaranya ada faktor stres, ada faktor penyakit lain, dan rupanya faktor stres untuk mereka yang masih muda-muda kena stroke atau kena serangan jantung, itu faktor stresnya biasanya lebih dominan. Stres itu bisa stres pikiran, bisa stres badan, diantaranya itu. Mungkin demikian untuk pagi ini sebagai refreshing kita, agar kita ingat kembali bahwa kita perlu menjaga kesehatan, kita perlu memelihara kesehatan kita, karena kesehatan kita, badan kita ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib merawatnya. Kalau tidak dirawat, kita tidak termasuk kurang bersyukur, karena kita tinggal memakai badan kita sendiri. Mungkin demikian. Terima kasih atas kelapidan dan mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.